warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempraktekkan yaitu percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Saya di sini sebagai moderator Almahera dan di sebelah sini ada Pak Sutrisno Sebagai mempraktekannya. Dan saya Pak Kusulistri sebagai pemaparan materi. Ya, adapun bahan-bahannya akan dijelaskan oleh Ibu Pak Kusulistri dan Pak Sutrisno. Tolong bantuannya. Ya silakan Pak Sutrisno dijelaskan apa saja alatnya. Untuk alatnya yang kita siapkan adalah kawat tembaga. Ya. Kemudian besi kita ambil dari sendok. Ya. Kemudian kayu. Ya. Kemudian ini ada karet penghapus. Kemudian kertas. Mata pensil. Iya. Kemudian juga Tas plastik. Air keran dan air garam. Ini air garam. Baik, kami akan memulai percobaannya. Silakan Pak Sutrisno dimulai. Oke, dimulai dari Tembaga. arus listrik yang kita alirkan melalui kawat tembaga. Kita coba, silakan diamati teman yang lain. Kita mulai ya. Ya. Ini arus melalui kawat tembaga. Baik, di sini yang kami dapatkan dari arus listrik ke tembaga yang dihasilkan itu ialah konduktor atau bahan tersebut bisa sebagai konduktor atau mengalurkan listrik kepada bendanya. Lanjut dengan yang kedua. Oke, menyala ya. Yang kedua besi. Ambil dari sendok. Ya, yang kedua juga sama seperti tembaga, juga mengandung atau menghasilkan konduktor. Oke. Lanjut dengan bahan yang ketiga. kayu. Berjalan tidak apa-apa, Bius. Yang ketiga yaitu kayu. Apakah kayu ini juga sebagai konduktor atau isolator? Ternyata di sini kami mendapatkan hasil yaitu tidak bisa menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang selanjutnya Dari kertas. Ya, sama dengan seperti kayu tadi ya. Di sini kertas juga tidak bisa menghantarkan arus listrik, juga disebut sebagai benda isolator. Karet Penghapus. penghapus. Karet penghapus juga sebagai bahan isolator atau tidak bisa menghantarkan arus listrik, sama seperti kertas yang tadi. Lanjut, mata pensil. Digabung mata pensil tadi. Mata pensil, cairkan. Nah, Oke. Tidak. berarti mata pensil juga sebagai bahan isolator atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya, selanjutnya dengan tas plastik. Siap. Siap, tas plastik kita coba. Iya, baik, Pak Susno. Tas plastik juga sebagai bahan isolator atau tidak bisa menghantarkan arus listrik. Ya. Oke, lanjut dengan air keran. Oke, dengan air keran juga sebagai bahan isolator atau tidak bisa menghantarkan arus listrik. Lanjut dengan yang terakhir, percobaan terakhir. Air garam. Iya, air garam lampunya menyala, berarti air garam ini termasuk bahan konduktor atau bisa menghantarkan arus listrik.
kita akan memulai dengan menyalurkan apa ini? Aluran listriknya. Ya, aluran listriknya. Sekelar ya. Lalu sekelar. Kita gabungkan sekelarnya. Lampu menyala. Lampunya Menyala. semuanya menyala. Ini Baik, selanjutnya rangkaian coba seri. kita copot salah satu lampunya. Ambil dari yang ini. Kita pasangkan sekelarnya. Ya, didapatkan hasil dari rangkaian seri. Jika salah satu lampunya dicopot, maka lampu yang lainnya tidak bisa menyala. Itulah kekurangan dari rangkaian seri ini. Baik, itu saja untuk rangkaian seri. Kita lanjut ke rangkaian paralel. Baik, kami akan memulai dengan percobaan pada rangkaian paralel. Coba Pak Trisno dipraktekkan, dinyalakan Baik, semua kita lampunya. akan memasang sekelar. Apa yang terjadi? Ya, semua lampu menyala. Ya, di rangkaian paralel jika semua lampu sudah menyala, coba kita adu coba. Jika salah satu lampunya kita copot, apa yang terjadi? Baik. Pasangkan sekelarnya. Sangat berbeda ya kelebihan dari rangkaian paralel ini dengan rangkaian seri. Tadi di rangkaian seri, jika salah satunya dicopot, maka lampu yang lain tidak akan menyala. Di rangkaian paralel ini, jika walaupun salah satu lampunya dicopot, lampu yang lain tetap menyala. Dan biasanya rangkaian paralel ini tegangan listriknya cukup lebih kuat daripada tegangan listrik rangkaian seri. Iya, saya kembali kesimpulannya. Baiklah, kita akan memaparkan Kesimpulan kesimpulannya. dari praktikum kami. Ya. Baik, kesimpulan yang kami dapat dari percobaan arus listrik dan tegangan listrik ini yaitu berdasarkan sifat benda itu menjadi dua macam, yaitu konduktor dan isolator. Tidak semua benda bisa dialurkan listrik dari bahan yang dipercobakan, seperti pada kertas, karet penghapus, juga pada kayu, air keran, tas plastik itu tidak bisa diaruskan listrik. Berarti tidak semua benda itu bisa menghantarkan listrik atau sebagai bahan konduktor. Terus dari percobaan yang kedua yang kami dapatkan bahwa besar tegangan listrik nyala lampunya akan semakin besar dari rangkaian paralel tersebut. Itu saja kesimpulannya dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah praktikum kami pada hari ini. Kami tutup, yaitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.